pasar tradisional di Roma, namanya Vittorio Emanuele. Corona Effect. Di Italia pasar bersolawat. Ada yang setel salawat. Gereja berkumandang azan. Corona Effect. Di Italia pasar bersolawat, gereja berkumandang azan. Tepat 2 minggu sudah, Italia mengurung diri. Ya, negeri Pisa terpaksa memberlakukan keputusan pahit lockdown sejak Selasa 10 Maret 2020 lalu demi memutus rantai penyebaran wabah corona yang kian menggurita. Ada kejadian yang bikin merinding sekaligus takjub, di mana sholawat menghiasi pasar-pasar di Roma, Italia, dan azan berkumandang di gereja-gereja. Terbaru, Perdana Menteri Italia, Giuseppe Conte, melempar wacana untuk memperpanjang keputusan lockdown hingga 3 April mendatang, mengingat kenaikan drastis kasus positif corona di negaranya. Tercatat hingga 23 Maret 2020 kemarin, terdapat lebih dari 35.700 kasus virus corona di Italia. Ini menjadikan kasus virus corona di negeri kelahiran Paolo Maldini tersebut sebagai yang terbesar kedua setelah Cina. Kembali ke keputusan untuk melockdown, sebagian besar kota-kota di Italia terlihat mengalami perubahan drastis. Beberapa sudut yang biasanya ramai dijejali aktivitas masyarakat saat ini tampak lengang. Pemandangan tersebut seperti yang tampak di kawasan Roma, kota yang berjarak sekitar 500 km lebih dari pusat pandemik tersebut sejak beberapa pekan terakhir sudah sangat sepi. Salah satu warga negara Indonesia yang tinggal di dekat pusat kota Roma, Fajar Kelana mengungkapkan, Jaraknya sekitar 1,8 kilo dari rumah. Kita udah 10 hari lebih, hampir 2 minggu di kurung di rumah. Sudah 2 minggu nggak boleh keluar harus bawa surat keterangan kayak gini nih. Kalau nggak bawa surat ini nanti bisa didenda. saat ini banyak warga masyarakat yang baik dengan kesadaran maupun keterpaksaan berdiam di rumah atau apartemen masing-masing. Keputusan pemerintah Italia untuk melakukan lockdown membuat aktivitas masyarakat terbatas. Jadi, saat itu tanggal 10 Maret dilakukan lockdown, toko-toko masih buka dengan aturan yang ketat. Tapi begitu tanggal 12 Maret, pemerintah memberlakukan shutdown yang semua toko tutup, nggak ada aktivitas, kecuali yang supermarket dan apotek jelasnya. Dalam video yang dibagikannya, Fajar memperlihatkan 2 minggu semenjak diberlakukan lockdown, kawasan Roma tampak begitu lengang. Titik-titik yang biasanya jadi pusat keramaian, kini hanya terlihat segelintir warga masyarakat dan beberapa petugas kepolisian yang berjaga. Roma Termini yang biasanya padat banget manusia, sekarang nyaris nggak ada, sepi. Padahal itu terminal kereta terbesar di Roma, ujarnya. Suasana sedikit hidup ketika ia memperlihatkan kondisi terkini di pasar tradisional dekat tempatnya tinggal di kawasan Via Santo Marino della Battaglia. Meski tampak beberapa lapak tutup, tetapi sebagian pedagang masih terlihat beraktivitas. Bahkan, sayup-sayup terdengar suara sholawat dari salah satu lapak pedagang di pasar yang memang cukup banyak komunitas Islam dari Bangladesh tersebut. Ada yang nyetel sholawat. Di pasar ini toko ikan harusnya. Tapi pada kosong dan tutup. Banyak orang Muslim Bangladeshnya di sini. Masih ada aktivitas meski nggak banyak seperti biasanya, ungkapnya. Pria yang sudah bermukim di Roma sejak 3 tahun silam tersebut mengungkapkan setiap orang yang mau keluar rumah harus membawa surat keterangan. Jika tanpa membawa surat tersebut, bisa dikenai denda. Selain itu, di supermarket atau pasar shopnya ketat juga. Keluar masuk ke dalam pasar diatur, biar orang bisa tetap jaga jarak aman. Yang mengantri di luar juga saling jaga jarak. Warga dibekali sarung tangan plastik gratis kalau mau masuk supermarket. Jadi, di sini selama masa lockdown, masyarakat masih boleh belanja dan aktivitas lain.
Selama memenuhi syarat salah satunya, ada surat keterangan yang menjelaskan keluar rumah untuk ngapain. Dalam satu keluarga, hanya boleh satu orang yang keluar. Kalau bandel keluar tanpa alasan, ya bisa didenda. Di sini, terakhir kuingat ada 8.000 orang didenda, ungkapnya. Suasana selama masa lockdown, Fajar bercerita lockdown di Italia situasinya tak sekaos yang dibayangkan. Masyarakat di Roma juga tak mengalami situasi panik buying hingga membuat harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Di sini selama lockdown harga kebutuhan pokok masih stabil, nggak ada namanya panik buying, setidaknya di lingkunganku. Semua bahkan makanan lengkap, transportasi umum juga masih jalan meski isinya setengah kosong, urainya. Ia mengungkapkan, saat Senin malam bakal dilakukan lockdown tak ada persiapan apapun. Ia bahkan mengaku sudah merasa bosan sejak 2 hari diberlakukan lockdown, mengingat saat itu kawasan Roma sedang bagus-bagusnya karena tengah mengalami musim semi. Udah nggak betah sejak hari kedua, apalagi pas musim semi ini. Harusnya asik-asiknya untuk keluar rumah, lihat matahari bagus, dan taman harusnya sudah mulai berbunga, kata dia. Selama masa lockdown, pemerintah setempat memberikan informasi terkait pengembangan wabah virus corona tiap jam 6 sore. Mereka membuat semacam press release termasuk perkembangan situasi terkini di Italia. Ia mengaku meski lebih banyak beraktivitas di dalam rumah, tetapi tak terlampau kesulitan untuk mengikuti perkembangan yang ada di luar tembok apartemennya. Website pemerintah dengan jelas memberitahu perkembangan secara rutin, bahkan terdapat hotline yang bisa dihubungi jika ada keadaan darurat. Untuk informasi, di sini lumayan terkontrol. Bahkan soal hoax-hoax itu, di sini sebetulnya juga tak jauh beda dengan di Indonesia. Tetapi ketika itu datang, pemerintah dengan cepat mengcounter. Salah satunya seperti saat isu Paus Fransiskus kena corona. Isu itu dengan cepat diklarifikasi pihak Vatikan dan pemerintah setempat di Roma dengan proaktif menggambarkan informasi yang tepat ke masyarakat, jadi nggak sampai bikin panik, terangnya. Selama masa lockdown, pemerintah Italia pun dengan seksama mengatur warganya untuk berlaku tertib, termasuk memberikan anjuran untuk tetap menjaga jarak atau social distancing, hingga membuat kampanye secara berlanjut tentang pentingnya menjaga kebersihan diri. Ia pun menaruh harapan besar badai wabah corona ini bisa segera berakhir, mengingat masyarakat Italia tetap butuh beraktivitas seperti sedia kala. Saat ini, banyak warga masyarakat yang baik dengan kesadaran maupun keterpaksaan berdiam di rumah atau apartemen masing-masing. Keputusan pemerintah Italia untuk melakukan lockdown membuat aktivitas masyarakat terbatas. Jadi, saat itu tanggal 10 Maret dilakukan lockdown, toko-toko masih buka dengan aturan yang ketat. Tapi begitu tanggal 12 Maret, pemerintah memberlakukan shutdown yang semua toko tutup, nggak ada aktivitas, kecuali yang supermarket dan apotek jelasnya. Dalam video yang dibagikannya, Fajar memperlihatkan 2 minggu semenjak diberlakukan lockdown, kawasan Roma tampak begitu lengang. Titik-titik yang biasanya jadi pusat keramaian, kini hanya terlihat segelintir warga masyarakat dan beberapa petugas kepolisian yang berjaga. Roma Termini yang biasanya padat banget manusia, sekarang nyaris nggak ada, sepi. Padahal itu terminal kereta terbesar di Roma, ujarnya. Suasana sedikit hidup ketika ia memperlihatkan kondisi terkini di pasar tradisional dekat tempatnya tinggal di kawasan Via Santo Marino della Battaglia. Meski tampak beberapa lapak tutup, tetapi sebagian pedagang masih terlihat beraktivitas. Bahkan, sayup-sayup terdengar suara sholawat dari salah satu lapak pedagang di pasar yang memang cukup banyak komunitas Islam dari Bangladesh tersebut. Ada yang nyetel sholawat. Di pasar ini toko ikan harusnya. Tapi pada kosong dan tutup. Banyak orang Muslim Bangladeshnya di sini. Masih ada aktivitas meski nggak banyak seperti biasanya, ungkapnya. Pria yang sudah bermukim di Roma sejak 3 tahun silam tersebut mengungkapkan setiap orang yang mau keluar rumah harus membawa surat keterangan. Jika tanpa membawa surat tersebut, bisa dikenai denda. Selain itu, di supermarket atau pasar shopnya ketat juga. Keluar masuk ke dalam pasar diatur, biar orang bisa tetap jaga jarak aman. Yang mengantri di luar juga saling jaga jarak. Warga dibekali sarung tangan plastik gratis kalau mau masuk supermarket. Jadi, di sini selama masa lockdown,
masyarakat masih boleh belanja dan aktivitas lain, selama memenuhi syarat. Salah satunya, ada surat keterangan yang menjelaskan keluar rumah untuk ngapain. Dalam satu keluarga, hanya boleh satu orang yang keluar. Kalau bandel keluar tanpa alasan, ya bisa didenda. Di sini, terakhir kuingat ada 8.000 orang